Puji Tuhan, haleluya. Bersyukur karena anugerah Tuhan Yesus. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara kita semua boleh kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Yang pada kali ini renungan firman akan saya berikan judul Kunci Kekuatan Kita. Puji Tuhan. Mari bersama kita membuka di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Kunci kekuatan kita sebagai orang-orang percaya dalam Yesaya 40 ayat 31, saya mengambil dari firman Tuhan ini adalah menanti-nantikan Tuhan. Kata menanti-nantikan ini di ayat ini bukan pasif Bapak Ibu Saudara ya, tetapi aktif. Di mana aktifnya? Kita menanti itu tidak diam saja, tetapi kita menanti dengan penuh harap, menanti dengan penuh keyakinan, menanti dengan penuh percaya. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 31 ini, itu memang orang yang harapannya hanya Tuhan. Makanya dia dikatakan menanti. Dan saya yakin orang yang menanti seperti ini pasti orang yang sabar. Orang yang tekun. Tekun berdoa. Tekun berbakti. Orangnya sangat percaya bahwa Allah pada saatnya, saat Tuhan nanti akan menolong dia. Dan orang yang menantikan Tuhan ini akan mendapatkan kekuatan. Ya, tadi judulnya kunci kekuatan kita. Ya, orang yang menanti-nantikan. Kalau kita tidak sabar, kita putus asa di tengah jalan. Mungkin kita berkata, saya sudah setia, sudah mendoakan pergumulan saya. Lalu kita merasa Tuhan kok tidak menjawab, kok lama sekali. Ya, kita tidak menanti-nantikan itu. Tapi orang yang terus menanti-nantikan Tuhan, janji firman Tuhan, pasti akan mendapat kekuatan baru. Dan orang yang mendapat kekuatan ini digambarkan seperti raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tapi tidak menjadi lesu. Karena apa? Karena kekuatan dari Tuhan itu yang. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wah, luar biasa. Jika kekuatan yang dari Tuhan ini ya, kekuatan yang tidak terbatas ini kita terima, nah ini suatu sukacita bagi mereka yang menantikan Tuhan. Tuhan pasti akan menjawab doa dan pergumulan kita. Asalkan kuncinya pertama apa? Menanti Tuhan. Setia, percaya, menanti dengan aktif. Yang kedua, Yesaya 30 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Puji Tuhan. Saya sangat senang mendengar firman Tuhan, saudara, Bapak Ibu Saudara semua. Ya. Tinggal tenang, di dalam tinggal tenang dan percaya. Itu terletak kekuatan kita. Ya. Jadi kalau orang pikirannya ini sudah kalang kabut, pikirannya ini kacau, khawatir, gelisah, ya, cemas, takut. Ya, takut itu sesuatu yang belum tentu terjadi, tapi takut duluan. Ya. Bagaimana disebut tenang?
Orang yang tenang itu orang yang pikirannya, ya kita belajar menyerahkan kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan, Roh Kudus, kita akan menerima ketenangan itu. Karena itu adalah wujud penyertaan Tuhan. Di mana ada Tuhan, ada Roh Kudus, kita merasakan damai, tenang. Jadi kita melibatkan Tuhan dan percaya. Percaya ini sangat penting sekali, ini sangat pokok sekali. Kalau orang ya melakukan segala sesuatu tanpa percaya, tanpa yakin bahwa apa yang dilakukannya itu berkenan, ya Tuhan tidak bisa bekerja tanpa iman. Orang percaya harus memiliki iman. Ya, terjadilah sesuai dengan imanmu. Maka itu mari terus setia untuk membaca firman Tuhan. Karena dengan kita membaca firman, meneliti firman Tuhan, maka iman ini dikuatkan, tumbuh ya. Karena iman itu datang dari mendengar. Ya, iman juga datang ketika kita merenungkan, membaca firman Tuhan. Dalam Keluaran 14 ayat 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Lah ini wujud penyertaan Tuhan. Kalau kita sudah percaya, sudah tinggal tenang di dalam Tuhan, yakin ya bahwa Tuhan itu mampu menolong, ya, maka apa? Tuhan akan turun, ya, turun gunung, akan berperang bagi kita, ya, menyelesaikan persoalan kita, memberikan solusi. Dan kita akan diam saja, kita akan menikmati, karena kita sudah percaya. Bapak Ibu, teruslah setia, tetaplah setia, ya, tetaplah tekun, ya, mengiring Tuhan dengan penuh harap, dengan penuh keyakinan, dengan sukacita, dengan kerelaan, ya, datang dalam setiap kegiatan peribadahan yang ada, dalam merenungkan firman Tuhan di setiap keluarga masing-masing atau pribadi-pribadi di rumah, ya. Yang bekerja, bekerjalah, ya. Lakukanlah pekerjaan yang kita kerjakan ini, itu kita lakukan untuk Tuhan, ya, karena Tuhan itu ya, akan menilai kita. 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Puji Tuhan. Ketika kita tenang, kita bisa menguasai diri kita, ya, tidak khawatir, ya. Yang tadi saya katakan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus akan mengerjakan segala sesuatu bagi kita. Kalau kita mengundang Roh Kudus, pasti kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Kita tenang, kita bisa berdoa. Ya. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke dunia ini tidak lama lagi. Semakin kita berjalan dalam waktu ke depan ini semakin dekat. Ya, tanda-tanda kedatangan Tuhan pun juga sudah nyata. Ya. Karena itu, jika kita ingin kuat, terus kuat dan tetap kuat, sampai Tuhan datang nanti. Ketika Tuhan memanggil kita, maka kuncinya adalah setia, menanti-nantikan Tuhan, ya, tekun, kita sabar dalam menanti Tuhan dengan penuh keyakinan, sukacita, percaya. Dan yang kedua, kita tinggal, ya, dalam hadirat Tuhan, tinggal diam dan percaya. Itu kunci kekuatan kita sebagai orang-orang percaya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu saat ini. Kami ingin menerima kekuatan yang tidak terbatas dari Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap sidang jemaat-Mu, setiap keluarga, setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Mari terus nyatakan isi hati-Mu kehendak bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Ini menjadi doa syukur sembahyang kami. Doa syukur kami ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.